Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik ya? Di video kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran, materi lanjutan dari transformasi geometri. Setelah sebelumnya kita telah belajar translasi dan refleksi ya. Bagi kalian yang belum belajar translasi dan refleksi, kalian bisa simak video dari Primatika. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai materi kali ini tentang rotasi atau perputaran ya. Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip, oke? Baik adik-adik, untuk materi rotasi atau perputaran, kita mulai dari rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Saya tidak langsung menunjukkan rumusnya kepada kalian, tetapi saya tunjukkan ilustrasinya terlebih dahulu, supaya ketika kalian lupa, kalian bisa mengulangnya kembali untuk menemukan rumusnya. Gitu ya. Saya tunjukkan untuk rotasi kelipatan 90 derajat ya. Perhatikan, misalkan saya ambil titik 2,1 di sini ya. 2,1 misalkan ini titik A. Kalian bisa ambil titik yang lain tapi harus berbeda ya, jangan kembar. Jangan 1,1 atau 2,2, tapi ambil titik yang lain, misalkan 3,1 boleh atau 4,2 juga boleh ya, terserah kalian. Misalkan saya ambil titik 2,1. Nah, kalau titik 2,1 ini kita rotasikan terhadap pusat O 0,0 ya. Kita buat garis O sampai dengan A ya, OA gitu ya. Jadi di sini adalah O misalkan. Kemudian kita rotasikan 90 derajat misalkan. Rotasi 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam. Gitu ya adik-adik ya. Kalau rotasi minus 90 derajat berarti searah jarum jam. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau misalkan titik A 2,1 dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Jadi positif ya. Maka berlawanan arah jarum jam, larinya ke kiri. Gitu ya. Maka jadinya di mana bayangannya? Perhatikan ini. Nah, ini adalah 90 derajat. Ya. Maka bayangannya menjadi, nah, kita sebut saja A aksen gitu ya. Bayangannya menjadi apa ini? Minus 1,2. Oke, minus 1,2. Kita perhatikan coba. Kalau misalkan 2,1 ini adalah X, Y, maka ternyata ketika kita rotasikan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, bayangannya menjadi ini. Berarti apa? Min Y, X. Ya kan? Min 1,2. Ya, min 1,2 berarti min Y, X. Sehingga apa? Bisa kita tuliskan, misalkan ada titik A, X, Y, ya, dirotasikan terhadap pusat O, ya, sejauh 90 derajat, maka bayangannya menjadi min Y, X. Ini menjadi rumusnya, gitu ya. Kalau kita susun dalam bentuk matrik, jadinya gimana Kak? Jadinya seperti ini adik-adik. Oke, seperti kita bahas waktu refleksi ya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali XY. Jadi ini adalah bentuk matrik dari rotasi pusat O 90 derajat. Ya, 0 min 1, 1, 0. Ini kan kalau kalian kalikan akan menjadi seperti ini. Betul ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan titik A ini kita rotasikan, tadi kan 90 derajat. Iya kan? 90 derajat. Kalau kita rotasikan sejauh 180 derajat, berarti positif ya, berlawanan arah jarum jam. Maka kita rotasikan ke sini. Ya kan? 180 derajat. Jadinya gimana? Perhatikan ini. Nah, ya, ini 180 derajat, maka bayangannya menjadi di sini adik-adik. Gitu ya. Misalkan ini adalah A aksen. A aksen yang pertama ini tadi, ini A aksen yang kedua misalnya gitu ya. Karena rotasi 180 derajat. Bayangannya jadi apa? Minus 2, minus 1. Min 2, min 1. Kalau 2,1 2-nya adalah X, Y-nya adalah 1, maka menjadi apa ini? Min X, min Y.
Iya kan? Jadi ketika kita rotasikan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat, ternyata bayangannya menjadi min X, min Y. Jadi kita tuliskan seperti ini adik-adik. A, X, Y dirotasikan pusat O ya 0,0 sejauh 180 derajat, kita dapatkan bayangannya adalah min E, min Y. Gitu ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk matrik jadinya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Ini kalau kalian kalikan akan kalian dapatkan seperti ini. Betul kan ya? Oke, sekarang yang kelipatan 90 berikutnya. Kita rotasikan 270 derajat. Berarti berlawanan arah jarum jam 270 derajat. Berarti ini muter lagi 90 derajat lagi. Muter lagi ke sini. Ya, maka jadinya di mana? Di sini. Oke, jadinya adalah kita anggap ini A aksen yang ketiga ya, terhadap 270 derajat ya. Bayangannya jadi apa berarti koordinatnya? 1 ya, negatif 2. Nah, ini ya. Berarti kalau 2,1 itu X, Y, maka menjadi apa ini? Y, negatif X. Y, min X. Ya kan? Ini kalau kita rotasikan 270 derajat positif ya, berarti berlawanan arah jarum jam. Maka bisa kita tuliskan gini, misalkan ada titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat O ya sejauh 270 derajat, maka bayangannya menjadi Y, min X. Jika kita tuliskan dalam bentuk matrik jadinya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali X, Y ya. Lagi-lagi kalau ini kalian kalikan akan sama dengan yang di sini. Bisa dipahami ya? Oke, Kak, gimana kalau sudutnya negatif? Sudutnya negatif berarti searah jarum jam. Misalkan kita rotasikan sejauh minus 90 derajat. Dari titik A kita rotasikan sejauh minus 90 derajat. Ini berarti minus 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Berarti gimana? Sama dengan rotasi 270 derajat. Gitu ya. Jadi minus 90 derajat itu sama dengan rotasi 270 derajat. Jadi bisa kita tulis gini. Rotasi pusat O 270 derajat itu sama saja dengan rotasi pusat O minus 90 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian kalau min 180 gimana? Berarti ini dari sini ke sini. Ya, maka sama dengan apa? Sama dengan rotasi 180 derajat. Jadi rotasi pusat O 180 derajat sama saja dengan rotasi pusat O minus 180 derajat. Oke, jadi ini sama ya, nilainya sama. Kemudian kalau 270 minus 270 berarti ini kita rotasikan minus 270 berarti ke sini. Gitu ya. Ini minus 270 berarti apa? Sama dengan 90 derajat. Jadi rotasi pusat O 90 derajat itu sama dengan rotasi pusat O sejauh minus 270 derajat, atau bahasanya itu adalah 270 derajat searah jarum jam. Gitu ya. Jadi kalau positif itu artinya berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif itu searah jarum jam. Oke, jadi kalau ada kata-kata diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti positif 90 derajat. Diputar 90 derajat searah jarum jam berarti maksudnya minus 90 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Baik, sekarang gini. Secara umum, jadi gini adik-adik, ini kan hanya untuk kelipatan 90 derajat. Loh Kak, kalau sudutnya tidak kelipatan 90 derajat tetapi misalkan 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat, gimana? Nah, perhatikan ini adik-adik. Jadi secara umum titik A, X, Y misalkan ya, dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh alfa, menghasilkan bayangan A aksen
X aksen, Y aksen. Ya, dengan rumusnya gini adik-adik. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Jadi ini adalah matrik rotasi, gitu ya. Matrik rotasi secara umum. Oke, mau sudutnya berapapun selain 90 derajat pun tinggal kalian masukkan ke rumus ini. Ya, tetapi kalau selagi kelipatan 90 derajat tidak pakai rumus ini pun kita bisa menggunakannya ya. Kita menggunakan ilustrasi yang tadi, itu ya, menggunakan ilustrasi ini. Kalaupun di sini kalian cek coba, misalkan 90 derajat, cos 90 berapa? 0 kan? Sin 90 1, berarti kan min 1 ya. Sama kan dengan ini? 0 min 1. Sekarang kalau dimasukkan sin 90 1, ini enggak 1 juga kan? Kalau cos 90 0. Ya, berarti kalau dirotasi sejauh 90 derajat kan matriknya seperti ini jadinya. Ya, sama. Kalaupun kita menggunakan rumus ini, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan rotasi terhadap titik pusat A, B. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya ya. Rotasi terhadap titik pusat P, misalkan ya A, B, itu didefinisikan seperti ini adik-adik. Titik A, misalkan ya X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P, A, B sejauh alfa, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya itu seperti ini rumusnya adik-adik. Jadi X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X min A, Y min B. Kak, kok ruwet rumusnya? Nah, gini caranya. Kalian ingat tadi kalau rotasinya pusatnya O. Rotasi pusat O 0,0. Tadi rumusnya apa? X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, ya kan? Sin alfa cos alfa dikali apa? X, Y. Ya kan? Seperti ini kan rumusnya kalau pusatnya 0,0. Sebetulnya ini adalah X aksen min 0 adik-adik. Ini Y aksen min 0. Ya, di sini X min 0, ini Y min 0. Nah, karena dikurangi 0 jadi tidak ditulis, gitu ya. Kenapa kok dikurangi 0 sama 0? Karena pusatnya 0,0. Ya, karena pusatnya 0,0 maka ini X aksen min 0, Y aksen min 0. Di sini juga gitu. X min 0 dan Y min 0. Itu ya. Jadi karena dikurangi 0 jadi nggak perlu ditulis kan sama saja. Tetapi kalau pusatnya A, B ya tetap harus ditulis. Makanya di sini tulis X aksen min A, Y aksen min B. Gitu ya. Di sini X min A, ini Y min B. Jadi sebetulnya ini satu rumus adik-adik. Hanya karena pusat rotasinya berbeda, jadi seolah-olah menjadi dua rumus ya. Padahal sebenarnya sama saja. Oke, contohnya gimana Kak? Perhatikan ini. Tentukan bayangan titik A 2,-6 oleh rotasi terhadap titik pusat P 2,3 sejauh 90 derajat. Nah, bayangannya jadi apa? Berarti gini. X aksen, Y aksen, karena pusatnya di sini 2,3 berarti ini A, B ya. Maka kita kurangi gini. Minus 2, minus 3. Ya kan? Sama dengan, nah ini matrik rotasinya. Karena 90 derajat berarti gimana? 90 derajat, cos 90 kan berarti 0 ya. 0, min sin 90 berarti min 1, sin 90 berarti 1, cos 90 0. Ya kan? Kita kalikan dengan apa? X min A, Y min B. Ini kan XY nya. Ya kan? Maka X nya 2 dikurangi A nya 2. Ini harus sama kan? Sama. Ya, ini min 6 dikurangi 3. Nah, kan gini. Oke, jadinya apa? X aksen min 2, Y aksen min 3. Ini
sama dengan ini berarti 0 min 1 1 0. Ini kalau dikurangi 0 ya. Ini dikurangi negatif 9 atau min 9. Nah, sekarang kita kalikan ini ya. Jadi X aksen min 2, Y aksen min 3 gini. Ini kita kalikan. Baris 1 kalikan jadi 0 kali 0 0. Min 1 kali min 9 berarti plus 9. Iya kan? Terus yang bawah 1 kali 0 0. Ditambah 0 kali min 9 juga 0. Nah, berarti jadinya apa nih? Jadinya X aksen min 2, Y aksen min 3, ini kan? Sama dengan berarti apa nih? 9 0. Ya, artinya gimana? Artinya berarti X aksen min 2 itu sama dengan 9. Maka X aksen berapa? Pindah 2-nya jadi tambah 2 kan, jadi 11. Kemudian Y aksen min 3 sama dengan 0. Maka Y aksennya berapa? Pindah min 3-nya jadi 3. Iya kan? Maka A aksen menjadi 11,3. Ini adalah bayangan A. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan untuk komposisi rotasi yang pertama. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di bawah ya. Kalian juga boleh tanya-tanya. Komposisi rotasi, kita mulai dari komposisi rotasi dengan pusat 0,0 ya. Misalkan titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh alfa, ya kan? Dilanjutkan dengan rotasi terhadap pusat 0,0 lagi sejauh beta. Maka bayangannya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan cos, karena ada dua sudut tadi ya, alfa dan beta, ya kan? Maka jadinya cos dalam kurung alfa tambah beta min sin dalam kurung alfa tambah beta sin dalam kurung alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikalikan X Y. Jadi bedanya hanya di matrik rotasinya saja, gitu ya adik-adik ya. Kalau kita bandingkan dengan rotasi sekali, ya. Baik, sekarang kalau komposisi rotasi terhadap titik pusat A, B, jadinya gimana? Misalkan titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat A, B sejauh alfa, dilanjutkan lagi dengan pusat A, B lagi sejauh beta. Maka bayangannya jadi apa? Perhatikan adik-adik. X double aksen min A, Y double aksen min B. Ya, sebetulnya sama. Ini kan karena 0,0 berarti min 0, ini min 0 gitu ya. Ini min 0, ini juga min 0. Karena pusatnya A, B berarti menjadi X double aksen min A, Y double aksen min B gitu ya. Nah, ini sama persis. Cos alfa plus beta min sin alfa plus beta, sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta dikalikan dengan X min A, Y min B. Oke, jadi kalau misalkan gini lah, misalkan ada titik A, misalkan 1,2 dirotasikan terhadap pusat O, misalkan berapa? 60 derajat, ya, maka A aksennya jadi apa? Nah, gini kan? Misalkan titik-titik ya, dilanjutkan lagi rotasi terhadap pusat O 0,0 berarti ya 30 derajat, sejauh 30 derajat, maka A double aksennya jadi apa? Nah, berarti kita mencarinya seperti ini ya, karena pusatnya 0,0 kan? Pusatnya 0,0. Berarti jadinya apa? Maka menjadi apa? X double aksen, Y double aksen sama dengan berarti alfa tambah beta berapa nih? 60 tambah 30 90. Berarti kan sama saja cos 90 0 ya kan? Min sin 90 berarti min 1, sin 90 1, cos 90 0 ya. Dikali dengan apa? X Y-nya adalah 1 sama 2. Oke, maka jadinya apa? Kita kalikan ini. Ini kalikan sini 0 ditambah min 1 kali 2 berarti min 2. 0 ditambah min 2 berarti kan min 2. Ya. Kemudian bawahnya 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 2 0. 1 ditambah 0 1. Maka A double aksennya berarti menjadi
X double aksen adalah minus 2, Y double aksen adalah 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Baik, sekarang gini, supaya kalian lebih paham lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut lengkap dengan pembahasannya. Yuk, ikuti dari awal. Nomor 1, titik B dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 2,1 menghasilkan bayangan B aksen min 2,4. Koordinat B adalah misalkan B itu X, Y gitu ya. Berarti di sini adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini pusatnya berarti A, B, misalkan begitu. Seperti rumus tadi. Maka rumusnya apa? X aksen min, karena pusatnya A, B berarti min A-nya adalah 2, ya kan? Y aksen min B, B-nya adalah 1. Ya, sama dengan 90 derajat berarti apa? 0 min 1 1 0. Betul nggak? Ini kan cos ya, cos 90 0 min sin 90 berarti min 1, sin 90 berarti 1, ini cos 90 berarti 0. Dikali dengan apa? X dikurangi A berarti 2, Y dikurangi B, B-nya 1. Nah kan gini, kita tahu bahwa X aksen min 2, Y aksennya 4, berarti kan di sini minus 2 dikurangi 2, Y aksennya 4. Nah kan gini. Ya. Baik, gini. Nah sekarang ini kita kalikan coba. Bisa enggak? Bisa. 0 kalikan ini X min 2, 0. Ya kan? 0. Min 1 dikalikan Y min 1. Berarti apa? Min Y ditambah 1. Ya. Terus ini kalikan. 1 kali X min 2 berarti X min 2, 0 dikalikan Y min 1 berarti 0. Berarti hanya ini ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita samakan nanti. Berarti ini min 4. Di sini berapa? 3. Ya. Sama dengan ini berarti min Y ditambah 1, X dikurangi 2. Oke, maka kalau kita samakan jadinya apa? Min Y tambah 1 sama dengan min 4. Berarti Y-nya berapa, Dede? Pindah ke sini plus ya. Min 4 pindah ke kiri jadi plus juga, berarti 5. Kan gitu ya. Baik, sekarang kalau yang X 3 sama dengan X min 2, berarti X-nya berapa, Dede? Min 2-nya pindah ke kiri, berarti plus jadi 5 juga. Maka B koordinatnya X, Y, berarti 5,5. Ini jawabannya. Jadi yang tepat adalah B. Oke, nomor 2. Titik C 4, min 5 dirotasikan sejauh min 90 derajat. Berarti kan searah jarum jam ya, searah jarum jam. Terhadap titik pusat P menghasilkan titik C aksen min 6, min 7. Koordinat titik P adalah, nah kalau ini berarti ditanyakan titik pusatnya ya, misalkan A, B. Ini adalah X, Y, ya kan? Ini adalah min apa? X aksen ya, X aksen, Y aksen. Kita masukkan lagi ke rumusnya. Ya, berarti kan X aksen min A, Y aksen min B sama dengan, kalau cos min 90, atau berarti sama saja 270 ya, sama saja 270. Berarti gimana bentuk matriknya kalau 270? Oke, kalau kalian lupa buat kayak tadi ya, buat kayak tadi 1, 2, ini 1, berarti di sini kan, di sini A 2,1 ya. Kalau dirotasikan min 90 berarti kan yang tadinya gini ya kan, dirotasikan min 90 berarti searah jarum jam ya, ke kanan. Maka jadinya di sini. Nah, ini. Berarti bayangannya berapa nih? Kalau ini 1, 2, ini min 1, min 2. Berarti apa? Menjadi apa? 1, min 2. 1, min 2. Gitu ya. Berarti apa? Kalau ini X, Y berarti jadinya apa? Y, min X. Ya, Y, min X. Berarti bentuk matriknya apa? Ayo. 0, 1 ya.
min 1, 0. Betul nggak? Oke, yuk, kalau dikalikan coba. 0, 1, min 1, 0 dikalikan X, Y. Sama kak? Jadinya seperti ini, Y, min X. Sama ya? Ini kalau dikalikan 0, ini kalau dikalikan Y. Ya kan? Min 1 kalikan X, min X. 0 kali Y kan 0. Berarti kan sama, Y, min X. Gitu ya. Jadi rotasi min 90 atau rotasi 270. Matriknya kan ini ya tadi ya. Baik, sekarang berarti dikalikan dengan X min A, Y min B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. X aksen berarti apa? Min 6 dikurangi A, Y aksen min 7 dikurangi B. Gini, sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali dengan X. X-nya apa? 4 min A. Y-nya apa? Min 5 min B. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Yuk, 0 kalikan 4 min A, 0. 1 dikalikan min 5 min B, berarti apa? Min 5 min B. Ya. Kemudian yang bawah, min 1 kalikan 4 min A, berarti apa? Jadinya min 1 kali 4 itu min 4, min 1 kali min A jadinya plus A. Ya kan? 0 dikalikan min 5 min B ya 0, berarti tinggal ini saja, ya kan? Sama dengan min 6 dikurangi A, min 7 dikurangi B. Nah, sekarang tinggal kita samakan aja. Berarti min 6 dikurangi A sama dengan min 5 dikurangi B. Maka jadinya apa tadi? Kita pindah ya. Kita pindah ke kiri misalkan. Min A ditambah B sama dengan berapa nih? Ini pindah jadi plus. Ini min 6 pindah ke kanan jadi plus. Jadinya apa? Min 5 ditambah 6 berarti 1. Ya kan? Terus yang kedua minus 7 dikurangi B sama dengan minus 4 ditambah A. Ya, maka kalau kita pindah gimana nih? Kalau kita pindah ke kiri ya, berarti min A dikurangi B sama dan berapa nih? Ini kita pindah plus, jadinya apa? Min 4 ditambah 7 3. Ya kan? Nah, sekarang ini misalkan persamaan 1, ini persamaan kedua, kita eliminasi ya. Min A min B sama dengan 3. Kita eliminasi nih dua-duanya. Tambahkan misalkan. Jadinya apa? B-nya hilang, ini min 2A. Berarti jadi berapa? 4. Maka A-nya berapa? 4 dibagi min 2, berarti min 2. Oke. Nah, sekarang kalau A-nya min 2, B-nya berapa? Masukkan salah satu. Ya, min 2 ditambah B sama dengan 1. Ini kan 2 ya. 2 pindah ke kanan, jadi min 2. Maka B nya berapa? 1 dikurangi 2, berarti min 1. Berarti pusatnya jadi berapa? Min 2, min 1. Maka jawaban yang tepat adalah A. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Titik D dirotasikan sejauh 150 derajat terhadap titik min 3,2. Hasilnya dirotasikan lagi sejauh 120 derajat terhadap titik pusat min 3,2. Hasil akhir rotasi titik D adalah, oh ini ada kurang adik-adik. D-nya ini koordinatnya min 1, min 2 ya. Min 1, min 2 harusnya. Nah, berarti jadi gimana nih? Kita masukkan ke rumusnya ya. Maka X double aksen dikurangi A, Y double aksen dikurangi B. Nah, ini berarti kan jadinya cos A plus B, kan gitu ya. Alfanya 150, betanya 120. Kalau ditambahkan berapa? 270, berarti ini cos 270 minus 270, sin 270, gitu ya. Ini sin 270. Di sini berarti cos 270. Oke, dikali X min A, Y min B. Ya, jadi ini alfa sama betanya sudah kita jumlahkan. Ya, alfa tambah beta itu berarti 270 derajat. Oke, nah sekarang kita ganti nih. Yang kita carikan X double aksen dan Y double aksen ya.
Berarti X double aksen, Y double aksen, min A min B. A-nya adalah min 3, berarti menjadi plus 3. Ya, B-nya 2, berarti min 2. Oke, nah ini kan sama saja rotasi 270 derajat. Ya, masih ingat enggak? Kalau 270 derajat berarti gimana? Yang tadinya gini, di sini kan ya 2,1 dirotasikan 270 derajat, berarti kan ke sana, berlawanan arah jarum jam, atau sama saja dengan minus 90 derajat. Minus 90 derajat berarti ke kanan, ya, searah jarum jam, berarti jadinya ke sini. 1, 2, ini sini ya. Ini kan min 1, min 2, ini 1, 2, berarti apa? Min 1, min 2 ya. Artinya kalau tadinya X, Y, maka menjadi Y, min X. Ya, Y, min X berarti bentuk matriknya adalah apa? 0, 1, min 1, 0. Gitu ya. Baik. Ini berarti X-nya apa? Min 1, A-nya adalah plus 3 jadinya. Terus Y-nya di sini min 2. Min 2 lagi, B-nya min 2. Ini kan harus sama ya, plus 3, ini juga plus 3, ini min 2 juga min 2. Itu sudah betul? Betul ya? Baik, sekarang kita hitung lagi. Ini kalau kita kalikan nanti, maka jadinya gini, X double aksen min plus 3, Y double aksen min 2, sama dengan ini kita kalikan 0, 1, min 1, 0. Ini berarti apa? 2 min 4. Nah, kita kalikan sekarang. 0 kali 2, 0. 1 kali min 4, min 4. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali min 4, 0. Berarti ini min 2 ya. Oke. Tinggal kita samakan dengan ini. Nah, maka jadinya apa? X double aksen ditambah 3 sama dengan min 4. Maka X double aksennya berapa? Ini pindah jadi min. Jadi min 7. Ya. Terus Y double aksen min 2 sama dengan min 2. Maka Y double aksennya berapa? Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Maka jadinya 0. Sehingga koordinatnya menjadi apa? Min 7, 0. Jadi jawabannya yang mana? C. Kita lanjutkan nomor berikutnya 4. Nah ini sekarang garis 3X min 4Y ditambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Persamaan garis hasil rotasi adalah, kalau rotasi pusat O 180 derajat, rumusnya apa? Tadi ya, dari ilustrasi tadi, kalau 180 derajat berarti jadinya A aksen adalah min X, min Y. Itu ya. Jadi ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Ya. Jadi X aksen sama dengan min X, maka X-nya apa? Min X aksen, kan gitu. Y aksen sama dengan min Y, berarti Y-nya apa? Min Y aksen. Ya, maka bayangannya tinggal kita ganti aja seperti refleksi ya. Bayangannya adalah dari 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. X-nya kita ganti ini min X aksen, Y-nya kita ganti ini min Y aksen ya. Jadi 3 dikali min X aksen dikurangi 4 dikali Y-nya adalah min Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Maka jadinya apa? Min 3 X aksen min berarti plus 4 Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Gitu ya. Nah ini aksennya tinggal kita hilangkan saja. Ada enggak? Oh ini X-nya positif semua, berarti harus kita kalikan min 1 semua ya. Kita kalikan min 1 semua, aksennya kita hilangkan. Jadinya 3X min 4Y min 12 sama dengan 0.
Mana jawaban yang benar? Yang benar adalah B. Oke. Baik, lanjut nomor 5. Garis G 4X min 3Y min 12 sama dengan 0. Dirotasikan sejauh 210 derajat terhadap titik pusat 0,0 ya. Lalu dirotasikan lagi sejauh 60 derajat terhadap 0,0 juga. Persamaan garis hasil rotasi dari G adalah, nah berarti ini ada dua ya. Ini misalkan alfa, 60 ini adalah beta. Oke, berarti komposisi kan gitu ya. Hanya titik pusatnya 0,0. Berarti apa? Rumusnya kan berarti X double aksen, Y double aksen. Karena pusat 0,0 berarti hanya gini ya. Cos alfa plus beta. Alfa plus beta berarti 210 ditambah 60. Berarti sama saja 270. Ya. Ini min sin 270, sin 270 dan cos 270 dikali XY. Nah, kita anggap titik dulu ya. Nah, gimana nih kalau seperti ini? Cos 270 berarti kan sama saja kita rotasikan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Berarti kan gini. Kayak tadi ya. Ini misalkan 2,1 ya. Di sini kalau kita rotasikan sejauh 270 derajat berarti kan ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Ini kan? Atau sama saja kita rotasikan min 90 ya. Jadi sama saja ke kanan gini sejauh 90 derajat. Berarti bayangannya di mana? Nah, kan jadi sini ya. Jadi di sini. Bayangannya dari sini. Ini kan 90 derajat tapi minus ya. Maka bayangannya menjadi apa? 1, min 2. Artinya apa? Kalau tadinya X, Y dirotasikan 270 derajat atau min 90 derajat, jadinya apa? Y, min X. Gitu ya. Jadi pasti nanti ini X double aksennya itu, Y double aksennya itu pasti sama saja dengan Y min X. Ya, karena bayangannya Y, min X. Kan gitu ya. Ini kan rotasi terhadap pusat O 0,0. Jadi sama dengan ilustrasi yang di pertama tadi ya. Baik, berarti X double aksennya sama dengan Y ya. Y double aksennya sama dengan min X, atau bisa kita tulis X-nya itu min Y double aksen. Maka bayangannya menjadi apa? Bayangannya menjadi dari 4X min 3Y min 12, X dan Y nya kita ganti ini ya. 4X, 4 kali X, X nya adalah min Y double aksen, dikurangi 3Y, 3Y, Y nya adalah X double aksen, dikurangi 12 sama dengan 0. Kan gini ya. Nah ini kalau kita kalikan min 4 Y double aksen min 3 X double aksen min 12 sama dengan 0 ya. Ini depannya positif, X-nya positif, berarti kita buat kalikan min 1 semua, gitu ya. Kalikan min 1 semua, double aksennya kita hilangkan. Jadinya gini, 3X min 3X double aksen, kita kalikan min 1, jadinya 3X. Ini kalikan min 1 plus 4Y, kalikan min 1 plus 12 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Maka yang benar yang mana? A. Oke. Baik, demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan lanjutkan lagi di video-video menarik lainnya. Tinggal satu lagi untuk transformasi geometri, yaitu tentang dilatasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.